Rumah ikonik dengan konsep resort ini benar-benar nyaman banget untuk kamu miliki. Luarnya terlihat sangat estetik dan dalamnya benar-benar nyaman banget. Lokasinya benar-benar strategis langkah ke pintu tol. Wah, ini sih asik banget nih. Buat santai di sore hari, malam hari, ataupun di hari libur, ini enak banget sih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Danang Aditya di channel YouTube Rumahku, teman kamu cari rumah. Channel yang akan memberikan informasi seputar rumah baru yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Dan kita juga akan memberikan informasi sedetail-detailnya dan sejelas-jelasnya. Jadi buat teman-teman yang nantinya tertarik dengan rumah yang akan kita review ini, teman-teman bisa menghubungi kita di nomor WhatsApp yang aku taruh di kolom deskripsi. Nah, kali ini kita akan mereview salah satu rumah yang bentuknya tuh sangat ikonik yang lokasinya ada di Bintaro. Ini dia Grand Nuri Residence. Grand Nuri ini berdiri di atas lahan lebih dari 2.300 meter persegi. Nantinya akan ada 10 unit rumah, di mana di dalamnya menggunakan sistem keamanan one gate yang dijaga security 24 jam. Grand Nuri ini juga memiliki dua tipe. Tipe yang pertama adalah tipe deluxe dengan luas tanah 120 meter sampai 127 meter persegi dengan luas bangunan 246 sampai 258 meter persegi. Tipe yang kedua adalah tipe Grand dengan luas tanah 135 sampai 142 meter persegi dan luas bangunan di 278 sampai 290 meter persegi. Spesifikasi yang digunakan di rumah ini juga sudah cukup bagus, menggunakan fondasi profile, dindingnya double bata ringan, sanitary by Toto, lantainya granite tile homogeneous style dan SPC yang disesuaikan pada setiap ruangan. Atapnya ada rooftop yang menggunakan cor-coran. Grand Nuri Residence ini lokasinya cukup strategis ya, karena cuma berjarak sekitar 6 menit kalau teman-teman mau mengakses pintu tol veteran. Nah, untuk urusan sekolah, lokasi ini juga dekat sekali dengan SDN Negeri 01 dan 02 Bintaro yang sama-sama berjarak sekitar 5 menit. Buat urusan perbelanjaan, lokasi ini juga cukup dekat sekali dengan Bintaro Plaza yang berjarak sekitar 10-15 menit. Nah, untuk urusan darurat, lokasi ini juga cukup dekat dengan RSUD Pesanggerahan yang berjarak sekitar 6 menit aja. Oke teman-teman, sekarang aku sudah berada di depan rumah contohnya ya. Rumah contoh ini memiliki luas tanah standar di 120 meter persegi dengan dimensi 8 x 15 dan luas bangunannya itu di 246 meter persegi. Teman-teman bisa lihat nih, area fasadnya ini bener-bener ikonik banget ya. Dia tuh punya gaya itu minimalis modern, konsepnya tapi konsep resort teman-teman. Lihat nih, dari bagian atas itu, di atasnya nanti itu ada rooftop ya yang sudah menggunakan cor-coran, dan di area fasadnya tuh dia bentuknya tuh dibikin agak diagonal, jadi kayak resort banget tuh. Sisi sebelah kirinya ada jendela-jendela kecil buat penerangan. Di sebelah kanannya tuh ada kisi-kisi ya, dia kayak pakai WPC gitu, warnanya coklat manis banget. Dan juga ada tembok yang dibuat agak menjorok supaya menjadi penyekat kalau misalnya ada anak kecil dia nggak lari-lari ke area bagian sininya tuh. Kemudian juga ada bata expose yang mempercantik area fasad rumahnya ya. Rumah ini tuh di lantai satunya ini khusus buat ART, atau misalnya teman-teman parkir mobil sampai 3 unit ini masih bisa kalau dibuka. Dan juga ada dapur kotornya ya. Yuk kita lihat masuk ke bagian dalam rumahnya yuk. Nah, sekarang kita ada di area carportnya ya. Area carportnya ini sebenarnya kalau teman-teman naruh sampai 3 unit mobil sekalipun nih bisa banget nih. 2 ada di depan. Nah, kalau pintunya itu dibuka agak masuk sebenarnya masih bisa ya. Nah, ini konsepnya ini bener-bener natural banget warnanya teman-teman. Di bawahnya tuh dia pakai keramik ya. Motifnya tuh seperti batu alam andesit. Ukurannya 10x10, tapi padahal ini adalah keramik yang ukurannya 30x30 nih teman-teman. Nah, kalau pakai keramik seperti ini, pasan naturalnya tetap dapat. Di sebelah kanannya dia pakai dinding kamprot ya, warnanya tuh merah bata gitu, nyala banget ya. Ini kamprotnya juga nggak main-main ya, ini bagus karena ya cakep nih. Kalau kamprot yang jelek tuh biasanya diginin aja dia udah putul teman-teman, tapi ini tuh bagus banget dan dikasih pemanis yaitu tali air, cakep banget. Begitu juga di area sebelah sininya nih ya, ini juga warnanya merah sampai ke atas itu ya, dipaduin juga dengan granit. Kemudian ada beberapa titik spot lamp di area step up nya, jadi kalau misalnya malam dia nggak kesandung teman-teman.
Kemudian ditanemin juga di sini tuh ada bunga cendrawasih dan juga palem kipas. Jadi nuansanya tuh bener-bener kayak di resort banget teman-teman. Sebelum kita naik ke area living, ya kita bahas dulu apa aja yang ada di dalam. Nah, di sini tuh ada pagar atau pintu expanded nih. Manis banget ya. Kalau memakai pintu ini, sirkulasi udara ke bagian dalam nih tetap bisa ngalir secara maksimal nih teman-teman. Ya, pastinya nih pintu ini tuh yang kekinian banget lah. Cakep banget. Di bawahnya dia standar ya pakai granite tile ukuran 60x60. Di atasnya nih dia pakai spotlight beberapa, jadi nuansanya tuh kayak warm gitu. Nah, di area sini tuh ukurannya juga cukup besar. Jadi kalau misalnya teman-teman menerima tamu yang sekiranya kurang begitu akrab, teman-teman bisa menjamu di area bagian bawah sini ya. Sebenarnya ini tuh bisa dimanfaatkan untuk areanya ART ataupun semisalnya teman-teman punya driver ya, karena ukurannya juga cukup besar. Di sininya tuh ada satu kamar tidur nih ya. Ini ukurannya cukup besar nih. Kalaupun mau pakein bed ukuran queen, di sini masih bisa nih ya. Dia sudah pakai shadow line juga di bawah. Cakep banget. Dan di sebelah sini tuh ada storage area nih. Jadi misalnya teman-teman mau naruh yang barang-barang yang nggak enak kelihatan sama mata, teman-teman bisa menempatkan di storage area ini. Di depannya ada satu kamar mandi yang ukurannya juga cukup besar. Nah, ini sanitarinya juga udah bagus banget karena udah pakai totok. Begitu juga area shower dan wastafel. Cakep banget. Ya. Di sininya ada pintu, nih yang terhubung langsung ke area living nih teman-teman nih. Tuh, ya. Ini nanti langsung terhubung ke area living. Jadi seumpama teman-teman mau manggil ART atau mau manggil siapapun yang ada di bawah sini, teman-teman bisa cukup panggil dari sini juga udah kedengeran ya. Nah, di sini juga ada satu ruangan ya, teman-teman bisa bikin kabinet buat jadi storage room nih di sini nih. Jadi nyimpen sekiranya kayak jogging pad atau trekking pad yang udah selesai dipakai, dilipat, taruh sini, atau sepeda listrik juga masih muat banget karena ukurannya masih cukup besar teman-teman. Nah, geser ke sini, ini teman-teman bisa taruhin bangku-bangku seperti ini ya, buat yang tadi aku bilang kalau misalnya nerima tamu yang sekiranya kurang begitu akrab, bisa teman-teman jamu di area sini. Dan geser ke sini, ini ada dapur kotor teman-teman ya. Jadi area kotor ini nggak bercampur dengan area living yang nanti akan kita lihat di atas nih ya. Ukurannya juga sangat besar. Ini ada kabinet-kabinet, ada cooker hoodnya juga. Sebenarnya nggak pakai cooker hood, di sini pun masih enak banget nih karena sirkulasi udaranya langsung terhubung ke bagian taman situ ya. Nah, di bagian sampingnya ini pakai kaca mati ya, jadi nggak bisa dibuka pastinya. Tapi di sininya tuh sirkulasi udaranya jadi jalan banget. Ini tuh seger banget teman-teman. Tuh, langsung ada pohon seperti ini ya. Dan di bagian atasnya, area void di bagian belakang ini bisa dimanfaatkan untuk sirkulasi udara ke berbagai ruangan yang ada di bagian atasnya. Jadi bisa bikin jendela-jendela yang terhubung ke area taman ini. Atau misalnya teman-teman punya preferensi lain, misalnya ini mau dijadikan sebagai kolam ikan juga masih bisa banget. Oke, sekarang kita masuk dari bagian depannya. Yuk. Oke teman-teman, sekarang kita naik dari tangga utamanya nih ke area livingnya ya. Tapi sebelum itu kita lihat dulu di area tangga. Ini estetik banget karena dia di setiap dua stepnya ini dikasih spot lamp supaya untuk menerangan kalau misalnya malam jadi nggak sandung. Nah, ini juga pakai dinding kamprot dan sudah dikasihin shadow line-nya seperti ini. Jadi estetiknya tetap dapat teman-teman. Cakep banget. Nah, di area depan pintunya, ini sebenarnya teman-teman bisa bikin area sitting ya di sebelah sini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau beraktivitas, naruh sepatu atau mau masang dan lepas sepatu, ini bisa di area sini. Tapi kalau misalnya teman-teman mau taruhin pot seperti ini, bunga-bunga seperti ini juga bisa banget ya, biar lebih estetik. Oke, sekarang kita masuk ke bagian dalam rumahnya. Yuk. Halo buat teman-teman yang lagi cari rumah, dapatkan pelayanan gratis dari tim Rumahku. Mulai dari informasi dan survei rumahnya, kepengurusan KPR yang dibantu dan dikawal sampai approve bank, serta report progres pembangunan rumahnya sampai serah terima.
Tenang aja, harga, promo, dan gimmicknya itu 100% sama sesuai yang diberikan developer. Dan kita juga bekerja sama dengan banyak sekali developer yang pastinya akan memberikan pilihan untuk teman-teman. Dan semua itu akan kita jelaskan secara objektif yang pastinya teman-teman nggak akan dapat dari tim manapun. Pokoknya akan banyak sekali keuntungan yang teman-teman dapatkan kalau teman-teman menghubungi tim rumahku. Segera hubungi tim rumahku sekarang, karena rumahku, teman kamu, cari rumah. Rumahnya ini udah keren banget ya, karena dia udah disupport pakai smart door lock by Onassis seperti ini nih. Ini dia ada face detectornya, jadi siapapun yang ada di depan pintu, ini dia bisa kelihatan dari layar yang ada di bagian dalamnya. Keren. Oke, begitu kita masuk ke bagian dalam rumahnya, di depan pintunya ini langsung ketemu sama area foyer, teman-teman. Sebelah sininya tuh ada jendela yang teman-teman bisa buka untuk pastinya memaksimalkan udara yang masuk ke bagian dalam rumahnya. Ini dia pakai jendelanya juga udah premium ya, karena sudah menggunakan jendela by Tostem seperti ini. Ini termasuk salah satu yang premium, teman-teman. Ini keren. Lebih kedap suara dan lebih bisa meredam air. Jadi biasanya tuh penyakit kalau jendela-jendela kayak gini tuh dia sering bocor di area bagian selaknya ya. Tapi kalau ini nih dia udah termasuk yang premium. Ya, teman-teman bisa taruhin pajangan-pajangan seperti ini untuk memberikan kesan selamat datang ya ke bagian dalam rumahnya dan lebih keren lagi, teman-teman. Oke, begitu masuk di sini tuh ada satu ruangan yang ukurannya juga cukup besar nih. Teman-teman bisa manfaatin di sini tuh preferensinya adalah untuk area living ya. Ini tuh mewah banget, teman-teman. Lihat ya, lampu-lampunya juga semuanya ini mewah banget. Nah, ini eye level ke TV ini masih cukup nyaman ya, karena masih cukup jauh, teman-teman. Di sini teman-teman nantinya juga kalau teman-teman beli yang full furnish, ini sudah include semua perabot yang ada, ini udah include ya, termasuk ya di bagian livingnya ini cakep banget, dan sebelah kiri dan sebelah kanannya teman-teman bisa taruhin atau manfaatin bikin kabinet-kabinet seperti ini dengan cermin bevel buat menambah kesan di area living roomnya ini lebih mewah lagi, teman-teman. Oke, kita ke sini nih. Nah, di sini tuh terhubung ke area taman yang tadi kita lihat dari bagian bawah, teman-teman. Jadi ini bisa dibuka ya, cuma karena lagi hujan, takutnya nanti airnya malah masuk ya. Ini juga jendelanya sudah Tostem seperti ini nih. Pastinya kalau teman-teman buka, teman-teman nggak perlu nyalain AC, ini sirkulasi udaranya juga ngalir banget dan pastinya maksimal banget, teman-teman. Di bawahnya tuh dia pakai granit ya, cakep banget. Warnanya putih ya, teman-teman lihat tuh. Warnanya putih seperti ini dan lembarannya juga cukup besar. Ini kira-kira ukurannya ini kira-kira 40 cm kali 100 nih atau 1 meter nih. Cakep banget. Dibesar seperti ini memberikan kesan di rumahnya nih jadi kelihatan lebih mewah lagi, teman-teman. Apalagi di sebelah sininya nih ada area tangga yang diberikan railing yang kekinian banget nih. Lihat nih. Dia tuh pakai besi hollow ya. Kecil-kecil seperti ini susah banget teman-teman bikinnya nih. Kayaknya dia keren banget nih, dia satu-satu tuh harus dihitung dan ngukurnya tuh harus bener-bener presisi ya antara ceiling sama floornya. Cakep banget, jadi tinggal dipasang. Ini keren banget, kisi-kisi minimalis seperti ini, membatas antara area tangga dan area living. Oke, geser ke area sini. Di sini tuh ada satu area dining table dan juga area dapur ya, dapur bersih. Ini juga udah pakai kompor listrik. Kabinet-kabinetnya juga semuanya udah modern dan mewah banget. Nah, ini juga dipakein cermin bevel seperti ini, jadi merefleksikan ke ruangannya ini jadi lebih lega lagi, teman-teman. Dipaduin juga sama ambience light-nya, ini tuh warnanya warm seperti itu, jadi kesannya tuh rumahnya bener-bener lebih mewah lagi. Udah rumahnya mewah, pernak-perniknya juga membuat nuansanya menjadi lebih hangat, teman-teman. Enak banget. Sinknya cakep banget ya. Tentunya teman-teman di sini punya dua opsi. Kalau teman-teman beli kosongan, nanti harganya beda. Kalau misalnya sudah include dengan furnish yang teman-teman lihat ini, nanti juga harganya beda. Teman-teman harus nonton sampai video ini habis ya. Oke. Di sebelah sini juga ini masih ada jendela sliding ya, sama by Tostem juga. Ini buat sirkulasi udara. Jadi kalau misalnya matiin AC-nya,
Ini bisa teman-teman buka, sirkulasi udaranya ini bener-bener wah asik banget, adem banget pastinya. Ya, oke, geser ke sini yuk. Di sini masih ada satu ruangan kamar tidur teman-teman nih. Ya, nih di sini ada satu ruangan kamar tidur. Nah, di sini ada jendela mati ya, dia dipakein sunblast, jadi nggak kelihatan dari luar. Kalaupun cahaya matahari juga lagi ngadep ke rumahnya, ini juga bisa mereduce panasnya matahari. Ya, di sebelah sininya ada jendela juga ya buat pencahayaan. Teman dua-duanya ini adalah jendela mati teman-teman. Di tengahnya ini ada bata eksposnya yang tadi tembus ke area bagian fasad rumahnya. Di sisi sebelah kirinya baru nih jendelanya bisa dibuka. Ya, tuh jendelanya bisa dibuka untuk sirkulasi udara. Karena di luar lagi hujan, takutnya nanti tampias ke bagian dalamnya. Di sini teman-teman bisa bikinin kayak semacam meja kerja atau meja belajar ya. Nah di sebelah sininya teman-teman bikin area-area wardrobe ya. Taruh-taruhin sepatu mungkin atau koleksi jam tangan, kemudian baju-baju dan lain sebagainya. Bisa teman-teman bikin seperti ini kalau teman-teman beli yang kosongan. Tapi kalau teman-teman beli yang sudah ada furnisnya, ini semua sudah input ke bagian dalam penjualan rumahnya. Ini ada kamar mandi dalamnya nih teman-teman nih. Ya, ini juga mewah banget. Di sini tuh area showernya, kemudian area wastafel, dan di sebelah situ tuh area buat klosetnya teman-teman. Ini cakep banget ya. Dia dibikin kayak semacam tempat sabun nih. Ini sih sebenarnya sepele ya, tapi fungsinya bisa sangat maksimal. Selain buat kerapihan ya, jadi teman-teman tuh nggak perlu lagi beli-beli tempat yang buat naruh-naruh sabun atau sampo. Ya. Ini juga semuanya udah granit, showernya juga keren banget, by Toto. Di sini ada jendela yang bisa teman-teman buka buat sirkulasi udara, dipakein sunblast juga, jadi nggak kelihatan dari luar. Di sini ada wastafelnya, bawahnya ada kabinet buat naruh-naruh sampo, cadangan sampo, sabun dan lain sebagainya. Nah di sini area klosetnya, rapi banget. Jadi terpisah ya antara area basah dengan area kering. Keren banget. Ini pintunya pakai pintu sliding buat supaya lebih minimalis lagi. Ini gripnya semua by Paloma nih, cakep banget. Ya, rumahnya sudah disupport juga sama smart home system, teman-teman. Cakep banget. Pintu kamarnya juga keren banget. Ini udah solid banget ya. Yuk, next kita ke area tangga nih. Nah, kalau teman-teman lihat, ini ada tangga ke atas dan juga tangga ke bawah. Nah, tangga ke bawahnya ini dia terhubung langsung tadi ke area bagian bawah yang tadi kita jelasin dari bawah ya. Tuh, jadi teman-teman punya dua akses. Kalau misalnya teman-teman mau ke area bawah, teman-teman bisa gunakan tangga ini tanpa harus keluar. Tapi kalau seumpama teman-teman dari area living, teman-teman mau langsung keluar nih bisa menggunakan tangga yang utama yang tadi dari bagian dalam rumahnya. Oke, yuk kita naik ke atas. Oke teman-teman, sekarang kita naik ke lantai 3 nih. Tapi seperti biasa ya, sebelum sampai kita bahas dulu di area tangga. Area tangganya ini udah pakai railing yang cukup kokoh ya, kokoh banget ini nih. Dia pakai besi holo, ukurannya 4x4 dan besi kecilnya ini ukuran 2x2. Kemudian di bawahnya sini dia pakai besi yang flat, kemudian di screw dan atasnya ini dipakai railing menggunakan kayu nih. Jadi gripnya tetap enak dan railingnya tetap kuat teman-teman. Di area tangganya juga dia udah rapi banget ya, granital, kemudian dipakein step nosing juga dan ada kuku macannya juga, kemudian dia ada sodelannya juga, jadi rapi banget teman-teman ya. Oke, begitu sampai ke lantai 3 ini. Di lantai 3 ini ada 3 kamar tidur yang masing-masing kamarnya itu ada kamar mandi dalamnya teman-teman. Cakep banget. Tapi sebelum itu kita lihat dulu nih, begitu sampai di atas, ini tuh sebenarnya teman-teman bisa manfaatkan untuk bersantai-santai lagi nih ya. Jadi teman-teman bisa pakein di situ tuh ada kayak bangku-bangku kecil ya untuk santai-santai. Jadi kalau misalnya sore teman-teman bisa buat pergunakan untuk santai. Jadi kalau misalnya malas ke atas atau buat teman-teman nih yang sekiranya suka smoking terus malas ke atas atau ke bawah, teman-teman bisa pergunakan di area sini. Atau teman-teman bisa juga taruhin pot-pot supaya
nuansanya ini lebih asri. Pokoknya bebas lah. Di sini tuh bisa teman-teman buka ya. Nih, semua udah solid banget by Tostem. Oke, kita ke kamar tidur utamanya dulu teman-teman. Ya, kamar tidur utamanya ini ukurannya cukup besar. Ini bahkan kalau misalnya bednya pakai ukuran king 2 meter kali 2 meter nih masih cukup nyaman ya di sisi sebelah kanan dan sebelah kirinya. Sebelah kirinya ini teman-teman masih bisa nanti teman-teman taruhin nakas-nakas seperti ini, juga kabinet-kabinet seperti ini ya, untuk sekiranya mau ngecas atau misalnya mau kerja dan lain sebagainya. Di sebelah sini tuh bisa, di sebelah sini tuh ada jendela yang teman-teman bisa buka untuk sirkulasi udara ya. Nah, menariknya di sisi sebelah sini nih teman-teman tuh bisa taruhin TV-TV nih sebelah sininya ya. Nih, jadi udah ada kabel-kabel, jadi sekiranya teman-teman mau taruhin TV, kabel-kabelnya tuh nggak ganggu estetikanya karena udah semuanya udah ditanam. Di sebelah sininya tuh ada jendela yang bisa teman-teman buka, dan di sebelah sananya tuh ada kisi-kisi, berfungsi juga untuk second skin yang terlihat dari bagian depannya ya. Jadi nggak 100% kelihatan kalau misalnya dibuka. Oke, kita geser ke sini. Nah, di sini tuh ada walk-in closet dan area kamar mandi dalamnya teman-teman. Nah, ini unik banget rumahnya ya, karena semuanya ini kaca. Jadi kalau misalnya teman-teman mandi, pasangannya tuh kelihatan gitu loh. Misalnya suami istri nih, suaminya lagi mandi itu kelihatan. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak mau kelihatan, nih teman-teman bisa pakein stiker sunblast ya. Jadi nggak kelihatan ke bagian kamar mandi dalamnya. Yuk, geser sini lihat yuk. Nah, di sini tuh sama ya seperti kamar mandi yang sebelum-sebelumnya. Ini mewah banget. Dia ada wastafel by Toto, terus klosetnya juga, terus ada showernya juga. Semuanya by Toto, premium banget nih. Di sini juga teman-teman nanti dapat pembatas seperti ini nih, pakai kaca tempered, ukurannya nih sekitar 8 mili, tebal banget. Ya, di sini jendelanya juga bisa teman-teman buka, ya, buat sirkulasi udara. Kalau semisalnya kurang ya, walaupun di situ tuh udah ada exhaust, kurang nih, misalnya mau teman-teman buka, ini masih bisa banget. Di bawahnya udah pakai stiker sunblast, pastinya nggak kelihatan ya kalau misalnya dari luar rumah. Oke, nah ini yang gue bilang nih, di sini tuh teman-teman bisa manfaatkan untuk area walk-in closet ya, naruh-naruh baju, di bawahnya sepatu dan lain sebagainya. Asik banget. Di bawahnya itu dia udah pakai SPC teman-teman, cakep banget ya. Lantainya udah pakai SPC, tuh, jadinya tebel banget. Dan nuansanya jadi lebih alami nih kalau pakai SPC seperti ini nih, tuh, mewah banget ya. Oke, yuk geser yuk. Nah, ini kamar selanjutnya, ini preferensinya adalah untuk anak. Ini pakai bed ukuran queen ya, sekitar 2 meter x 180. Di sini bisa bikinin kabinet-kabinet untuk kerja atau untuk belajar. Dan di sininya bisa taruhin lemari-lemari seperti ini nih. Cakep banget. Taruh lukisan, dan masih ada jendela yang bisa teman-teman buka yang terhubung ke area taman yang ada di bawahnya tadi tuh. Jadi sirkulasi udaranya bisa tetap dimaksimalin ya. Walaupun meskipun nggak pakai AC, itu bisa teman-teman buka, jadi ya sirkulasi udaranya cakep banget teman-teman. Nah, di sini ada kamar mandi nih ya, tuh kamar mandi sama ya, baik dari wastafel, closet maupun showernya semua by Toto. Semua dinding-dindingnya juga sudah menggunakan homogeneous tile atau granit tile yang setara ya, cakep banget. Dan di sini juga teman-teman bisa buka untuk sirkulasi udaranya. Kalau mau lebih estetik lagi, sebenarnya teman-teman bisa taruhin pot yang besar di sini nih ya. Jadi shower with the view-nya dapat banget. Oke, next kita ke kamar tidur anak yang kedua. Pintunya dari sini ya. Ini pintunya juga solid sama. Nah, ini ukurannya sedikit lebih kecil nih, pakaiin single bed ya. Cuma memang ukurannya 140 kali 2 meter nih. Ya cukup banget lah, mau sampai gede sekalipun anaknya masih cukup sebenarnya. Di sisi sebelah sini teman-teman bisa bikin kabinet. Tapi kalau teman-teman nanti belinya udah jadi, ini sudah semuanya udah include ya. Buat kerja, buat belajar asik banget. Ada lemari, dan sebelah sininya ada kamar mandinya nih. Semua sama ya, kloset. Ada shower areanya juga, dan ada pembatasnya juga nih.
Ada exhaustnya juga. Nah, kalau bedanya kalau ini bukaannya dari luar kamar mandi. Jadi di area kamar mandinya tuh ngandelin exhaust saja teman-teman. Ya. Ini kalau dibuka sirkulasi udaranya ke area kamarnya bagus banget. Di bawahnya sama, dia pakai SPC juga tuh, cuma warnanya beda ya. Dia sedikit coklatnya itu coklat muda ya. Beda sama yang kamar tidur utamanya tadi, dia pakai warna coklat kayu teman-teman. Ya, cakep banget nih. Jadi nuansanya tuh lebih adem lah gitu, apalagi dikombinasikan dengan lampu-lampu warm seperti ini. Jadi lebih bikin betah di dalam kamar. Asik banget. Yuk, sekarang kita naik ke lantai yang paling atas, yaitu lantai rooftopnya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita ada di lantai yang paling atas nih, lantai rooftopnya ya. Wah, ini sih asik banget nih. Buat santai di sore hari, malam hari, ataupun di hari libur, ini enak banget nih. Ya teman-teman nanti bisa taruhin bangku-bangku atau sofa-sofa di area rooftopnya ini nih. Di atasnya ini dia pakai kanopi menggunakan kaca tempered yang ditopang dengan besi hollow ukurannya 5x10. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ini lebih adem lagi, ini sebenarnya teman-teman bisa ganti atau teman-teman pakein kaca film biar cahaya matahari kalau siang itu bisa reduce ya, kalau misalnya mau nongkrong di siang hari ya. Bawahnya itu dia juga pakai keramik, juga pakai homogeneous style ya. Ukurannya ini sekitar 10 x 60 cm teman-teman. Motifnya motif kayu, jadi naturalnya tetap dapat ya. Di sininya juga enak banget nih tuh. Jadi masih ada taman-taman kecil di area rooftopnya. Teman-teman bisa bercocok tanam dan manfaatkan area ini untuk penghijauan ya. Misalnya teman-teman ada yang punya hobi bercocok tanam, atau sekali lagi nih di atas area atasnya sini kalau teman-teman punya hobi ikan ya, teman-teman bisa bikin kolam ikan di area sini nih. Jadi enak banget nih kalau buat nongkrong santai-santai di area rooftopnya ini. Oke teman-teman, jadi kalau teman-teman lihat ya dari lantai paling atas ini, dari rooftopnya itu tuh kelihatan gedung-gedung perkantoran yang ada di Jakarta Selatan teman-teman. Jadi lokasi itu benar-benar strategis ya, karena cuma kalau teman-teman kerjanya di Jakarta Selatan itu cuma sekitar 6 menit ke pintu tol veteran, ya paling sekitar 10 menit teman-teman udah keluar lagi pintu tol yang ada di sekitaran Jakarta Selatan. Jadi deket banget teman-teman. Ini tuh dia pakai kisi-kisi sebagai pembatas. Jadi buat sisi keamanan supaya dia nggak terlalu kesono. Kalau kesono nanti terbang. Oke, kita ke sini nih. Di sini juga ada pintu dari kisi-kisi pakai kayu gini. Nah, ini tuh ada torennya ya, area toren, area outdoor, itu semua ada di area belakang sini, teman-teman. Ya. Cakep banget. Nah, nggak lupa teman-teman, di bagian atasnya itu juga dia udah ada solar heart-nya untuk pakai water heater ya, di area bagian atapnya sebelah sini nih. Cakep banget. Oke, setelah kita mereview apa aja yang ada di bagian dalam rumahnya, di area luarnya, sekarang kita masuk ke bagian harga dan berapa sih cicilannya, serta promo apa aja yang ada di rumah ini. Tonton videonya terus sampai habis. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian harga dan cicilannya. Untuk rumah yang tadi kita review itu punya luas tanah standar di 120 meter persegi. Dimensinya tuh 8 x 15 meter ke belakang dan punya luas bangunan tuh di 246 meter persegi. Nah, di sini tuh ada satu tipe lagi teman-teman, yaitu tipe yang lebih besar ya. Dia punya luas tanah di 135 meter persegi dan luas bangunannya di 278. Cuma karena kita tadi nge-review itu yang tipe yang kecilnya, yaitu tipe 120, maka kita bahas ini harga yang 120 ya. Nah, di tipe yang 120 juga dia punya dua pilihan teman-teman, yaitu pilihan dengan adanya furniture, harganya itu di 5,8 M-an. Sementara yang kosongan itu harganya sekarang ini lagi ada promo di 4,9 bulat teman-teman ya. Nah, kalau kita kurangi dengan booking fee,
juta, maka plafon KPR-nya tuh menjadi 4.850 juta rupiah, teman-teman. Nah, ketika kita breakdown dengan bank yang bekerja sama dengan developer ini, yaitu BRI dengan tenor 20 tahun, cicilan dari tahun pertama sampai tahun ketiga di Rp29.262.422, cicilan tahun keempat sampai ke-6 di Rp39.701, dan tahun ke-7 sampai lunas yaitu sampai tahun 20 di Rp44.999.521, teman-teman. Tentunya perhitungan ini mengacu pada suku bunga yang berlaku pada saat video ini tayang ya, dan pastinya akan berubah seiring dengan perubahan bunga yang ada pada bank. Nah, buat teman-teman yang tertarik, teman-teman cukup bayar booking fee senilai 50 juta ya. Nah, sekarang kita bahas tipe yang besarnya, teman-teman. Tipe yang besarnya tuh aku ingetin lagi, dia punya luas tanah 135, luas bangunan 278. Harga include dengan furniturnya yaitu di Rp6.830.67.094, teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang tertarik, teman-teman bayar booking fee senilai 50 juta dan itu udah all in ya, kecuali biaya KPR. Ini aku sebutin ya. Promonya yaitu free BPHTB, free AJB, free balik nama, free IMB, free SHM, dan free biaya notaris. Buat teman-teman yang ngambilnya via Rumahku, teman-teman akan mendapatkan bonus tambahan juga, yaitu smart home system, AC, CCTV, solar heat, water heater, anti rayap, pipanisasi, dan anti petir. Jadi buat teman-teman yang tertarik, teman-teman langsung aja hubungi tim Rumahku di nomor WhatsApp yang aku taruh di kolom deskripsi, karena unitnya ini sangat-sangat terbatas, teman-teman. Oke teman-teman, jadi gitu aja ya review singkat dari aku dan Aditya di channel YouTube Rumahku, teman kamu cari rumah. Buat teman-teman yang lagi nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah layar teman-teman, supaya channelnya makin berkembang. Nah, buat teman-teman yang butuh tips KPR dan referensi rumah, teman-teman bisa follow juga IG dan TikTok kita di @rumahku.property. Setiap rumah pasti ada jodoh rumahnya. Pastikan teman-teman cari jodoh rumahnya dengan tim Rumahku, karena Rumahku, teman kamu cari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.